خلاص يا تفضل فريد. فريد يا. نعم Ustaz. Baik. Bismillah. Suara Ana apakah sudah terdengar, teman-teman? Ya, Dengar jelas. ya? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia watin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik. Pertama-tama, yang terhormat kepada Prof. Aceng selaku pengampu mata kuliah, juga pada Ustaz Hambali, kemudian pada teman-teman sekalian yang kami cintai bersama. Baik, alhamdulillah kita masih dikumpulkan untuk diberi kesempatan bisa belajar bersama gitu ya dalam perkuliahan Zoom meeting ini. Baik, Eh, izinkan kami dari أخي فريد. kelompok satu. Naam, Ustaz. أخي عفوا. جرب بلغة العربية أخي. Oh, baik, م- baik. Nahnu nasta'dzin li nunaqish au li nunshir madza bahsuna yani minal jamaah al-ula wa huwa maf'ulun mutlaq. Baik. Fa a'dha'u jama'atuna a'dha'u jama'atina hiya ana Abdullah Fari Purnawan, summa Ananda Soka Alfiani, summa Askia Tamami. Baik. Eh, Yumkin Ustaz li ada li tashilil fahmi, Ya, hal kholat. yumkin bil Ya, Indonesia gak Ustaz. masalah. Baik. Mm-mm. Kholat ya, campur-campur aja. Baik. Eh, Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke bagian maf'ul mutlak, perlu kita tahu dulu apa itu maf'ul, dan kira-kira dalam maf'ul ini pembagiannya ada apa aja gitu kan. Ya mungkin sebelumnya kita udah tahu ada maf'ul bih, ternyata ada juga maf'ul yang lain. Nah, untuk pembahasan ini persilakan kepada rekan saya Uftina Ananda Sokat Tafadholi. Nah, syukran Farid yang telah mempersilahkan. Di sini Ana akan menjelaskan mengenai maf'ul. Sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan yaitu maf'ul mutlak, di sini Ana akan menjelaskan apa sih maf'ul itu. Jadi maf'ul itu secara bahasa adalah istilah dalam ilmu nahwu atau bahasa Arab yang secara umum berarti yang dikenai pekerjaan dan memiliki beberapa jenis pembagian. Dan dalam bahasa Indonesia itu susunan kalimat terdiri dari subjek, predikat, dan objek, dan juga keterangan. Subjek sering dipadankan dengan mubtada atau fa'il, predikat dipadankan dengan khobar atau fi'il, dan objek dipadankan dengan maf'ul bih. Sementara itu, kedudukan keterangan dalam bahasa Arab dipadankan sebagai maf'ulat selain maf'ul bih. Di sini ada 5 macam maf'ul. Yang pertama ada maf'ulun bih, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul ma'ah, dan juga maf'ulun fi. Tapi untuk pembahasan dalam nahwu salis ini tidak mencakup seluruh maf'ulat, melainkan hanya pada maf'ul mutlak dan juga maf'ul li ajli. Oke, berarti next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam at-ta'rif, yaitu pengenalan mengenai maf'ul mutlak. Apa sih maf'ul mutlak itu? Maf'ul mutlak wa masdarul mansub alladhi yuzkaru ba'da fi'lihi liyu'akkidahu au yubayyina naw'ahu au adadahu. Jadi maf'ul mutlak itu adalah masdar mansub atau kata benda yang asalnya dibaca fathah, yang disebutkan setelah fiilnya atau kata kerja asalnya untuk menegaskan makna fiil tersebut
atau menjelaskan jenisnya atau menyatukan jumlahnya. Jadi maf'ul mutlak itu adalah salah satu dari jenis maf'ul atau objek dalam tata bahasa Arab maf'ul mutlak masdar atau kata benda verbal yang berasal dari fiil atau kata kerja yang sama. Oke, boleh di next. Untuk pengenalan mengenai fungsi dan pembentukan maf'ul mutlak akan disampaikan oleh rekan saya Askia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, syukran Ukhti Nanda atas kesempatannya. Izin melanjutkan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai fungsi dan pembentukan dari maf'ul mutlak itu sendiri. Nah, fungsi dari maf'ul mutlak terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, litakidi ma'nahu, yang kedua ada libayani nau'ihi, dan yang ketiga ada libayani adadihi. Untuk fungsi yang pertama, yaitu litakidi ma'nahu. Jadi, maf'ul mutlak itu berfungsi sebagai taukid atau penegasan atau penekanan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau fa'il. Nah, pada fungsi litakidi ma'nahu ini biasanya menggunakan jenis masdar sharih dalam penggunaannya. Dan terdapat ciri dari fungsi ini yaitu pada tidak adanya penambahan kosakata lain ataupun seperti idhofa maupun ma'at. Nah, seperti pada contoh yang pertama di sini ada kalimat izdadat hawaditsus sayyarat izdiyadan. Nah, kata izdiyadan di sini merupakan maf'ul mutlak yang dimana merupakan masdar sharih yang diambil dari lafaz fiil sebelumnya yaitu kata izdadat. Nah, secara makna di sini terdapat penekanan. Mari kita lihat maknanya yaitu penambahan jumlah kecelakaan mobil benar-benar bertambah. Maka fungsi di sini maf'ul mutlak di sini yaitu sebagai penekanan atau penegasan dari perbuatan dilakukan, yaitu tadi jumlah kecelakaannya itu benar-benar bertambah. Nah, sama pula dengan contoh yang kedua di sini ada tanzimus sayru ala tariqi tanziman. Nah, kata tanziman di sini merupakan maf'ul mutlak litakidi ma'nahu yang dimana juga diambil dari masdar yang diambil dari lafaz sebelumnya yaitu fi'il tunazimu. Nah, secara makna juga terdapat penegasan yaitu lalu lintas di jalan benar-benar diatur. Begitu pula dengan contoh yang ketiga yaitu ada kalimat syaribtul labana syurban. Nah, secara makna juga ada penegasan yaitu sungguh saya telah minum susu yang dimana terdapat maf'ul mutlak yaitu syurban yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlak litakidi ma'nahu, yakni sebagai penegasan dalam suatu perbuatan yang dilakukan. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi yang kedua yaitu libayani nau'ihi. Nah, pada fungsi ini juga sebagai penjelas namun berbeda daripada sebelumnya. Yang tadi sebelumnya sebagai penekanan, namun yang kedua ini sebagai penjelas dari suatu bentuk atau jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau fa'il. Nah, untuk penggunaannya terbagi menjadi 2 bentuk, bisa menggunakan sifat dan juga ada idhofa. Nah, untuk yang pertama menggunakan sifat. Nah, maf'ul mutlak menggunakan sifat biasanya menggunakan masdar sharih dan yang diikuti dengan sifat setelahnya. Nah, seperti contoh yang pertama di sini ada tumna'us sur'ah man anta man. Nah, kata man anta man di sini sebagai maf'ul mutlak libayani nau'ihi yang dimana man an di sini berkedudukan sebagai mausuf dan taman di sini sebagai penjelasnya yaitu sifatnya. Kemudian secara makna juga seperti kecepatan atau mengebut itu dilarang dengan larangan. Larangan yang seperti apa? Dengan larangan yang ketat atau sempurna. Jadi di sini terdapat penjelasan gitu ya tadi larangan gitu, larangan yang seperti apa? Larangan yang ketat. Sama pula dengan contoh yang kedua yaitu ada kalimat inzarul mukhalifun indaron syadidan. Inzaron syadidan di sini sebagai maf'ul mutlak libayani nau'ihi. Nah, inzaron di sini berkedudukan sebagai mausuf dan syadidan berkedudukan sebagai sifat. Inzaron itu juga diambil dari masdar sharih yang diambil dari lafaz fi'il sebelumnya yaitu kata yunzaru. Nah, kemudian penggunaan yang kedua menggunakan idhofa. Nah, dalam penggunaan idhofa ini terdapat 2 masdar yang bisa kita pakai, yaitu pertama masdar sharih dan juga masdar hay'ah. Untuk yang pertama, menggunakan masdar sharih. Nah, ketika kita menggunakan masdar sharih langsung diikuti oleh mudhofun ilaih. Seperti pada contoh yang pertama, akala rajulu aklat tifl.
Aklitif di sini merupakan masdar sharif yang diambil dari lafaz akala dan kemudian diikuti oleh mudhofun ilaihnya yaitu atifal. Sama pula juga dengan menggunakan masdar hay'ah. Di sini contohnya sama, hanya berbeda masdarnya. Masdar hay'ah dari kata akala yaitu iklah, karena pola masdar hay'ah yaitu fi'lah. Kemudian diikuti oleh mudhofun ilaihnya yaitu atifal. Maka menjadi akala rojulu iklat atifal. Nah, secara makna ini sama kedua kalimat ini, yaitu laki-laki itu makan seperti makannya anak kecil. Di sini terdapat penjelasan dari suatu perbuatan yang dilakukan, yaitu makan. Makannya laki-laki itu seperti makannya siapa? Seperti makannya anak kecil. Itu untuk fungsi yang kedua. Selanjutnya ada fungsi yang ketiga dari mafhum mutlak itu sendiri, yaitu libayan yang ada di hi. Yang artinya di sini sebagai penjelas sebuah kuantitas gitu atau jumlah dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku atau fa'il. Nah, biasanya menggunakan masdar marrah yang berpola fa'lah atau juga dengan menambahkan tak marrah yang dimana tak marrah itu menunjukkan jumlah suatu perbuatan yang dilakukan. Nah, seperti contoh di sini yaitu yang pertama ada daraba Zaidun Khalidan darbatan. Nah, darbatan di sini maf'ul mutlak libayan yang ada di hi yang dimana merupakan masdar marrah yang diambil dari kata doroba yaitu darbatan karena polanya itu fa'lah. Sama pula yang maknanya itu Zaidun memukul Khalid 1 kali pukulan. Di sini menjelaskan jumlah pekerjaan yaitu memukulnya berapa kali yaitu 1 kali. Kemudian juga contoh yang kedua ada akaltu aklatain. Aku makan 2 kali. Di sini juga aklatain merupakan masdar marrah dari kata akala yaitu aklah. Kemudian karena di sini konteksnya 2 kali maka menjadi aklatain. Saya makan 2 kali. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Ukhti Nanda. Nah, selanjutnya adalah i'rab. Di sini kami menggunakan 3 metode i'rab. Metode dalam i'rab sebuah kata yang mu'rab dapat dilakukan dengan 3 hal berikut. Yang pertama dengan menyebutkan kedudukan, yang kedua dengan menyebutkan keadaan i'rabnya, dan yang ketiga dengan menyebutkan tanda i'rabnya. Oke, sini. I'rab. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai isim mutlak, yaitu isim yang dinasobkan sebagai pokoknya isim yang dinasobkan. Jadi otomatis i'rab yang ada dalam isim mutlak itu pasti mansub. Dan di sini ada 2 contoh, yaitu syarabtu al-labana syurban. Syarabtu fi'lun madi mabniyun ala sukun litisalihi bitta'il mutaharrikah watta domir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il. Jadi syarib di sini itu kedudukannya sebagai fi'il yang disambung dengan ta berharokat, ta yang bersambung dengan fi'ilnya, yaitu mentakdirkan domir ana, dan juga al-labana maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathah. Di sini al-labananya itu kedudukannya sebagai maf'ulun bih dengan ciri maf'ulnya dengan alamat maf'ulnya itu dengan alamat nasabnya itu fathah zahir. Kemudian syurban maf'ulun mutlak mansubun wa alamatun nasbihi fathah. Di sini syurbannya itu yang menjadi contoh dari maf'ul mutlaknya. Dan ciri dari nasabnya itu yaitu dengan fathah. Selanjutnya ada dorobtuhu dorobal asadi. Dorobtu fi'lun madi mabni ala sukun litisalihi bitta'il mutaharrikah watta domir muttasil mabni ala dom fi mahalli raf'i fa'il. Hu domir muttasil mabni ala dom fi mahalli nasbi maf'ulun bih. Kurang lebih sama seperti di atas, dorob itu kedudukannya sebagai fi'il madi yang mansub gitu. Mansubnya
mabni ala sukun. Karena dia bersambung dengan domir mutasil di depannya, itu huruf tak mutaharrikah yang menjadi fa'ilnya. Tunya itu takdirnya itu domir ana. Terus hunya mabni juga, dia itu sebagai maf'ulun bih. Selanjutnya ada dorbal asadi. Dorba maf'ul mutlak mansubun wa alamatun nasbi fathah. Wa huwa mudhaf. Al asadi mudhafun ilaih majruruan wa alamatul jarrihi kasrah. Dan di sini dorbanya itu sebagai contoh dari maf'ul mutlaknya. Maf'ul mutlak yang tadi udah dijelasin oleh Askia masuk ke dalam bayanu nau'ihi. Masuk ke dalam bayanu nau'ihi pada bagian idofah. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai apa-apa saja yang bisa yang bisa termasuk dalam maf'ul mutlak akan dijelaskan oleh Farid. Oke, baik. Terima kasih. Bagian berikutnya adalah tentang mayanubu anil maf'ulil mutlak. Kalau secara harfiah bisa kita artikan apa-apa yang dapat mewakilkan atau menggantikan maf'ul mutlak. Jadi teman-teman, masdar yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlak itu bisa digantikan lafaznya dengan lafaz lain yang memiliki kesamaan makna atau memiliki keterkaitan dengan isim yang disebutkan sebelumnya. Nah, kita langsung masuk aja ke pembagiannya. Yang pertama, masdar pada maf'ul mutlak itu bisa digantikan dengan sinonimnya, dengan murodifnya. Seperti contoh jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan ini kan seharusnya jalastu julusan gitu kan. Nah, julusan ini bisa kita ganti dengan kata yang memiliki kesamaan makna, yang memiliki murodif. Dan murodif dari julusan adalah qu'udan. Sehingga dari jalastu julusan bisa diganti menjadi jalastu qu'udan. Kan tetapi qu'udan di sini kedudukannya bukan maf'ul mutlak gitu. Tapi bisa kita katakan dia sebagai naib dari maf'ul mutlak. Jadi dia maf'ul mutlaknya secara maknawi gitu. Yang kedua, masdar juga bisa diganti dengan lafaz lain yang berupa sifat dari masdar tersebut gitu. Misalnya zara'tal qamha nafi'atan. Engkau memetik atau memanen gandum dengan bermanfaat gitu. Artinya kalimat yang sebenarnya itu adalah zara'tal qamha zira'atan nafi'atan. Seperti itu. Jadi untuk sifat ini, sebagaimana kita tahu, dia harus mutobaqoh gitu kan dengan mausufnya. Dan di sini mausufnya adalah masdar dan masdarnya dihapuskan sehingga nafiatan ini mengikuti ziraatannya gitu. Jadi dia ikutan muannas, jadi zara'tul qamha zira'atan nafiatan. Kemudian zira'atannya dihapus jadi zara'tul qamha nafiatan. Atau contoh lain misalnya yang masdarnya mudzakkar. Seperti takallamtu arabiyah takalluman fasihan. Nah, ini takalluman bisa kita hilangkan dan kita tinggalkan fasihan sehingga menjadi takallamtu arabiyah fasihan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, masdar bisa dihapuskan dan digantikan dengan bilangannya gitu. Misalnya seperti akalat tiflu al-yauma salasan. Seorang anak makan dalam sehari itu 3 kali. Nah, kalimat seharusnya itu kan akalat tiflu al-yauma salasa akalatin gitu kan. Nah, akalatinnya ini bisa kita hapuskan dan kita sisakan salasannya aja gitu. Sehingga menjadi akalat tiflu al-yauma salasan. Atau contoh lain misalnya numarisur riyadhah fil usbu' arba'a mumarisatin. Kami
berlatih olahraga dalam seminggu itu 4 kali latihan. Nah, itu bisa kita hapus numar risatnya menjadi numarisur riyadhah fil usbu'i arba'an. Seperti itu. Kemudian yang keempat, masdar ini bisa kita gantikan juga dengan lafaz lain yang berupa alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan yang ada di dalam makna masdar tersebut gitu. Nah, biar gampang langsung masuk ke contoh ya. Di sini ada qara'ti al-kitabah nadhoratan. Kalau kita artikan, engkau membaca sebuah kitab dengan kacamata gitu. Nah, di sini kalimat yang seharusnya adalah qara'til kitabah qira'atan bin nadhorati. Kau membaca kitab dengan bacaan yang baik gitu menggunakan kacamata. Nah, di sini kita bisa hapus qira'atannya dan kita sisakan alatnya. Qara'til kitabah nadhoratan. Seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, kemudian ada juga maf'ul mutlak yang fiilnya tuh mahdzuf gitu, fiilnya hilang. Nah, ini di antara kata-kata ini mungkin sering kita dengar gitu kan. Yang pertama ada syukron. Syukron itu aslinya adalah ashkuruka syukron gitu. Nah, ini diambil maf'ul mutlaknya aja sehingga jadi syukron gitu. Kemudian juga ada hakon, ada mahlan, sobron, aidon, sam'an wa ta'atan, ada ajaban, afwan, jiddan gitu. Nah, ini semua adalah maf'ul mutlak yang fiilnya mahdzuf, fiilnya yang terhapus. Seperti itu. Boleh dilanjut? Yani naw'ih. Oke. Gimana hadron taman tadi jadinya? Libayani nawaihi. Ya, Dia jadi, ya betul. karena ada sifatnya di belakang. Oke, kira-kira kan tadi Iya, kalau yang disebutin sama Ukti Nabila, Izdiadan itu eh, mirip-mirip sama Izdadat, itu masdar dari Izdadat. Terus Tanziman itu juga masdar dari Tunazim. Nah, kalau Hadron, apakah dia masdar dari Tamna'u? Ya, teman-teman mungkin yang lain ada yang bisa bantu jawab. Ukti Najla mungkin mau bantu jawab. Kira-kira Hadron Ya, ini gimana nih? Mm-mm. eh Harvard Taman ini masuknya ke Libayani Nawaihi ya, Ya, karena dia betul. Tadi masuknya ke sebutin. si Mm-mm. mausuf Nah, Taman. Hadron ini Ah, kira-kira dia masdar dari Tamna'u bukan? hmm, iya, penggantinya ya, muradifnya ya, Ya, iya kah? muradifnya. Jadi, di sini hadron kedudukannya sebagai naib, Sebagai, oh ya, naib maf'ul mutlak. ya naib maf'ul mutlak. Jadi, Nah, tamna'u kan seharusnya masdarnya apa manaan gitu kan. Nah, di sini manaannya kita ganti dengan muradifnya, yaitu hadron gitu. Jadi, artinya sama-sama melarang gitu. Ya, jadi eh, di sini hadron taman dia termasuk apa tadi maf'ul mutlak libayani nau'ihi dan juga hadron ini dia adalah naib maf'ul mutlak gitu. Oke, lanjut nih masih ada satu lagi di slide ini. Tina Najla mau lanjut? Kira-kira mana lagi nih? hmm, ini ya, watan dirul mukhalifina inzaral mul Mulzam, munz- mul mulzam. mulzam, Ya, inzarul mulzam. Mulzam. Ini maf'ul mutlaknya ini ya, inzaro. Inzaro. ya.
mulzam. Jenisnya apa tuh? Jenisnya apa tuh? Indaro. Ya. Jenisnya apa tuh kira-kira? Hmm, ini ya libayani nawaihi ya. Ya, kenapa tuh begitu? Karena dia idhofah. Iya, betul. Oke, ada lagi nggak dari sini kira-kira? Ini di kalimat terakhir. Iya, Kak. Cukup ya. Udah Oke, kayaknya. Iya, cukup dah segitu. oke, syukron Ukhti Najla. Boleh dilanjut slide-nya? Oke, mungkin yang terakhir, Akhi Fatul Malik. Aduh, Malik lagi. Akhi Fatul Malik mau coba Hadir, hadir. jawab? Boleh, kalau dikasih Kira-kira, kesempatan. ya, kira-kira di mana nih maf'ulnya? Maf'ul mutlaknya. Oke. Itu berarti di slide yang ini satu kalimat ya, soalnya nggak ada titiknya, sama nggak ada komanya. Coba dicari dulu aja. Oke, berarti termasuk, ya udah coba ya. Wasyarikat wasailil i'lam al-mukhtalifah fi tau'iyati ya. Tau'iyati saikin bi anzimatis wakomat aksa memarut biwajib farsalat saya. Ah, ini bukan Rit. Yang di bagian Ya, yang mana? apa sih ini? Ini. Bianzimatis. Ini bacanya sir ya? Apa sair? Sair. 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 Sama wakomat aksamul murur biwajibiha salat sayyarot. Itu tuh. Asir ke sayyarot. Asair Bener ke gak, Rit? sayyarat. Oke, fiilnya yang mana? Fiilnya itu adalah Ya, tadi kan maf'ul mutlak harus ada fiilnya dulu nih di depan. Nah, belakangnya baru ada maf'ul mutlak. Gitu. Kayak tadi, ah misal qoro'al kita, qoro'ul kita kiro'atan gitu. Kan ada qoro'a, ada kiro'atan gitu. Nah, kalau ini gimana? kalau di kalimat ini kebetulan nggak ada yang contohnya seperti korotul kita bakiraan ya. Ya, jadi yang mana? Jadi di kalimat ini tuh mungkin masuknya ke sebentar. Izin analisis sebentar. Oke, Oke, ya satu. Nah ini nih ketemu nih. Yang taduru fi syawari daurotain. daurotain yang mana maf'ul mutlaknya? Maf'ul mutlaknya yaitu yang ini nih. Yang apa namanya? Daurotain. Daurotain. Itu tuh masuknya ke Mm-mm. ya, itu masuknya ke bayan bayan ada dihi. Nah, Bener gak? kenapa begitu? Kenapa disebut bayan Mm-mm. ada dihi? Dikarenakan sebentar. Karena si ini dia melakukan nanya dua kali. Dua kali. Bener Garit? Oke, taduru fi syawari daurotain. Berarti artinya gimana tuh? Taduru, Artinya yaitu berkeliling di jalan dua keliling. Ya pokoknya berkeliling di jalan di sini kan Daurotain dua itu kali dua keliling. keliling lah, dua kelilingan.
Ya, intinya berkeliling-keliling lah. Oke. Ada lagi mafhum mutlak yang lain? Kalau dari aneh sih dicukupkan sirit ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, syukron Akhi Fatul Malik. Mungkin boleh di next Mufti Askia. Afwan. Oke, ya memang tadi cuman itu aja ya. Mafhum mutlak libaya ini ada di hi. Seperti itu. Baik, boleh di next bagian terakhir. Ya, khulasoh atau kesimpulan dari eh, materi hari ini adalah maf'ul mutlak merupakan salah satu jenis kata keterangan. Gitu. Jadi tadi kan disebutkan kalau kata keterangan ada berbagai maf'ulat gitu kan. Nah, salah satunya adalah maf'ul mutlak gitu. Nah, maf'ul mutlak ini adalah masdar mansub, yaitu kata benda yang asalnya dibaca fathah, yang dia disebutkan setelah fiil gitu. Jadi kayak tadi qoro'a, kiro'atan, mana'a, mana'an gitu. Nah, maf'ul mutlak ini berfungsi untuk yang pertama mempertegas makna fiil. Nah, ini menggunakan masdar sorry. Kemudian yang kedua menjelaskan jenis. Dan ini menggunakan masdar sorry atau masdar hay'ah. Dan kedudukan masdar ini sebagai mausuf atau mudhof. Kemudian yang ketiga, itu menjelaskan frekuensi bilangan atau berapa kali suatu fiil itu dikerjakan. Nah, ini menggunakan masdar marroh. Seperti itu. Nah, masdar pada maf'ul mutlak ini juga seperti tadi bisa diubah lafadznya dengan lafadz lain yang memiliki keterkaitan gitu, baik berupa keserupaan makna atau dengan sifat masdar itu sendiri, dengan kuantitas masdar itu sendiri, atau alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan masdar tersebut. Nah, tadi juga disebutkan tentang metode i'rab gitu. Jadi metode i'rab untuk isim atau kalimat lah, isim atau fiil yang mu'rab itu yang pertama dengan menyebutkan kedudukannya, yang kedua dengan menyebutkan keadaan i'rabnya, dan yang ketiga menyebutkan tanda i'rabnya. Seperti tadi eh, syurban. Syurban kedudukannya adalah maf'ul mutlak, keadaannya adalah mansub, dan tandanya adalah fathah. Sehingga kalau digabung menjadi syurban adalah maf'ulun mutlak mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Seperti itu. Baik, mungkin sekian dari kelompok satu untuk pemaparannya. Jika dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, atau ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Ya, Ukti Nabila, tonton. Baik, syukran atas Askia kesempatannya. presentasinya bagus. Seorang lagi siapa tadi juga bagus. Farid juga bagus. Akan lebih bagus lagi kalau lebih cermat lagi. Tunasimu asairu itu koslet. Kenapa? Muskar muanasnya. Sanawat itu harusnya pakai al. Hmm. Baik. Boleh Farid ditampilkan teks tadi. Bagus. Se- Ya, bagus teksnya, tapi analisanya kurang cermat. Ya, yang tadi. Ya, oh, enggak, ini terlalu maju. Yang di contoh soal tadi kayaknya, Ki. Teks. Ya, Iya, ini teks. teks tadi. Ya, di situ. Ya, tuh. Coba yang ini nih. Yang oren itu. Apa cara bacanya? Tunadhimus sayr, Ustaz. Sayro. Selesai coba. Oh, enggak. Tadi masih. Sanawat itu harusnya pakai al.
Oh, fis Ah, iya samawat. benar. Oh, Ah. sangat mantap ya, Ustaz. Mm-mm. Baik, Oh iya, di sini Tanawat itu harusnya pakai al. baik, Ustaz. Apakah ada lagi, Ustaz? iya sih yang memang yang tunadmu di sini kelihatan. Coba balik lagi yang ilawat qawanin deh. Fasrat al-hukumah sampai tanziman. Coba baca. Yang Afan, Ustaz? Dari Fasrot ya, Ustaz? Fa asra'at al-hukumatu ila. Ila wad'i qawanina Mm-mm. tunazzimus sayra ala turuqi tanziman. Nah, itu sairuknya bener gak? Sayra, Ustaz. As-saira ya. Jadi di Nah, situ dibacanya tunazim ya. Bener gak dibacanya tunazimu? iya, Ustaz. Ala wazni Kalau nazama yunazimu. fa'ilnya mana? Failnya ke al-hukumah. Jadi al-hukumah menerapkan peraturan di jalan dengan sebenarnya peraturan mungkin seperti itu, Ustaz. Yang awal sekali. Oh, yang awal, bukan di sini. Kalau di sini, iya sudah benar. Tapi sebetulnya di situ tuh yang menjadi fa'il tuh qawanin di situ tuh. Ya, lanjut ke Oh, ya yang awal dulu ya boleh. Yang ada tuh nazim. Nah ini, nah ini kalau kayak gini memang susah nih ya. Coba dibaca lagi yang kedua, yang keduanya. Ini masih ambigu kecuali memang kita cara bacanya benar dan mengetahui tarkibnya ya. Coba. ya, Astia mungkin boleh tolong dipindahin ke slide yang teks tadi. Enggak. Coba dianalisis yang ini. Oh, yang Sebetulnya ini, Ustaz. sama ya. Coba. Yang ini Oh, aja. Coba. izdadat. Kalau Yang ini, keduanya aja. yang kedua. Hmm. Tunadzimu sayro ala tariqi Mm-mm. tanziman. Asairnya itu asyar ya. Oh, Kayaknya siap. jamak dari sair, jalan. Hmm, baik, Ustaz. Asyar. Fi'al, ikut fi'al kayaknya. Nah, siarnya Kalau itu hmm, bacanya ro atau ru. kalau jamak mungkin ru ya, Ustaz. Ya. Ru, Ustaz. Siaru ya. Berarti dia fa'il. Hmm. Nah, ini kami kira awalnya ini Ustaz, eh, ini kan potongan dari paragraf yang panjang tadi ya, Nah, Ustaz. ya makanya. Jadi cara Eh, bacanya ru atau ro. yang saya pahami sih Coba ro sih, Ustaz. terjemahkan. Terjemahin dulu paling enak memang Hmm. siap ro. Tunadzimu sayro, eh, pemerintah al-hukumah tunadzimu sayro menazama itu apa ya, membuat peraturan Masalahnya ya, al Ustaz. hukumnya di sini nggak ada ya. Nah, iya Coba masalahnya itu. bisa diedit nggak munculin hukumahnya? Ya bisa, Ustaz. Ya. Nah, ya cocok lah. Coba baca lagi. Ya al-hukumah tunadzimu sayro
ala tariqi tanziman. Ya, kalau ini udah bener deh. Artinya, Al-hukumah pemerintah itu menerapkan apa ya, peraturan jalan gitu ya Ustaz. Ala tariq di jalan juga. ya makanya siar gitu. Oh, siar. Kita Nah, ini. kita terjemahkan lalu lintas. Hmm, Mm-mm. oh, Coba terjemahkan lagi. berarti pemerintah menerapkan peraturan lalu lintas di jalan dengan eh, peraturan yang ketat mungkin ya Ustaz. Ya, kurang lebih begitu. Iya deh, kayak gitu. Tunasibul hakumatu. Oh, failnya apa ya Ustaz? Iya boleh. Dijadikan fa'il aja. Jumlah fiil ya. Ya, ini lebih. Baik, Ustaz. Tunadimu al-hukumatu. Ya, kalau ini. Tadi tuh sebetulnya boleh juga kalau nggak pakai al-hukumah, tapi cara baca fiilnya tergantung ya. Bisa juga menggunakan fiil yang ikut pola tafa'ala ya. Bisa. Makanya tadi bikin kita bingung. Ini cara bacanya apa? Apakah mudorek dari nazoma atau fiil madi tafa'ala gitu. Menjadi tanazoma juga bisa. Ya, makanya tergantung bacanya. Arab itu fleksibel sebetulnya, tapi eh, kekuatan analisis atau maksudnya kitanya tuh mau kemana gitu ya. Eh, kadang satu bentuk kata gitu bisa kemana-mana gitu ya, bisa diarahkan kemana-mana gitu. Kayak ini ta, nun, zol, dobel sama mim ini kan bisa mudorek juga bisa madi juga, tergantung kitanya mau diarahkan kemana. Bahkan bisa masdar juga gitu ya. Bentuknya sih sama, tapi bisa kemana-mana ya. Makanya Nah, Ustaz. tergantung si presentator itu kemampuannya atau maksudnya bukan kemampuan, arahnya mau kemana gitu ya. Nanti akan kelihatan kemampuannya. Oke ya, bagus ya, syukran. Ya, syukran Prof. Ini Farid luar biasa ya presentasinya dan Prof juga mengapresiasi, menguasai forum dengan bagus ya. Alhamdulillah ya, selamat Farid. Oke ya, syukran. Baik, Ustaz. Ini untuk Bisa pertanyaan dilanjut. tadi ada yang ingin bertanya, bagaimana Ustaz? Ya, silakan dilanjut. Ukti Nabila tadi mau tanya, silakan. Boleh di ini dulu, di close. Ya, Gimana, Ukti Nabila? Iya, oke. Syukran ya atas atas apa katanya dan juga kelompok satu atas pemaparan materinya. Tadi kan masih mau bertanya yang di bagian mayanubu maf'ul mutlak tadi. Tadi itu ada empat macam. Itu salah satunya adalah untuk menggantikan untuk apa tadi untuk menggantikan alat ya kalau nggak salah alatihi. Nah itu kan di contoh itu alatnya tadi navorotan ya. Nah masih masih kurang connect gitu. Jadi navorotan itu kan harusnya alat tapi dijadiin maf'ul tuh mungkin juga jarang ditemukan gitu ya. Jadi apakah ada eh ininya lagi apa rumus atau apa ya? Rumus sih kayak cara lainnya gitu untuk menafsirkan dia sebagai alat gitu. Selain dari kita lihat maknanya, selain dari kan kalau nador mungkin kita tahu maknanya kacamata gitu. Oh berarti kacamata berarti ya alat gitu. Selain dari mengetahui maknanya gitu. Maka bisa dipahami pertanyaan. Oke. Berarti pertanyaannya itu, bagaimana kita bisa tahu eh, naib maf'ul mutlak yang menunjukkan alat tanpa melihat maknanya gitu?
Begitu apa gimana? Betul gitu? Betul gitu. Oke. Mabniun ala sukun li ittisalihi bi domir tak mutaharrikah. Ya udah selesai. Fa'iluhu eh, tu ya tu fa'iluhu tu domir muttasil mabniun ala dhamma fi mahalli raf'in fa'ilun gitu ya. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya udah selesai dia karena dia udah dijelaskan mabniun ala dhammi, udah selesai ya. Udah ya, syakartu ka maf'ulun bihi ya, atau sebelum sebelum masuk ke maf'ulun bihi ka gitu dijelaskan dulu isim domir mabniun ala al-fathi. Udah jelasin. Nah, dia tuh nggak bisa langsung mansub ya, tapi fi mahallinas bin maf'ulun bihi. Udah selesai. Karena tanda fathahnya itu bukan tanda fathah i'rab ya, tapi fi mahalli nasbin. Nah, syukran gitu ya. Baru langsung mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah atau maf'ulun mutlak gitu ya. Maf'ulun mutlak wa huwa mansub wa alamatu nasbihi al-fathah gitu ya. Jangan lupa ya disebutkan posisinya apa, keadaannya apa, alamatnya apa. Syukur-syukur disebut isim mufrad. Ya kalau masdar ya memang isim mufrad ya. Ya oke ya, syukran ya. Kemudian yang sam'an wa ta'atan ada yang mau menjelasin konsepnya kayak tadi persis. Nggak ada nih. Kalau nggak ada ya saya tunjuk. Coba Nurus Salja coba. Mm-mm. Asalafa. Gimana Nurus Salja? Waduh, Nurul Salja nih diem aja nih. Yang sam'an wa ta'atan ya Ustaz. Iya, coba jelasin kayak tadi persis. Kan Ustaz tadi ana lagi nggak fokus. Ya Allah ya Robi, Nurul Salja. Kita itu lagi di sini lagi di Rosa, Nurul Salja. Nanti nggak paham pelajaran. Kalau Nahu itu benar-benar dia nggak bisa belajar mandiri itu nggak bisa. Nahu itu harus dengan bimbingan. Kalau belajar sendiri tuh nggak closing-closing dia. Mm-mm. Ya, Nurul Salja ya. Padahal tadi baru aja saya jelasin. Eh, Konsepnya sama persis seperti penjelasan teman-teman yang presentasi. Ya, untuk dengan penjelasan lanjut.
Oke lah ya. Saya minta tolong ke Muhammad Hanafi. Ya, kita tuh mentang-mentang online teman-teman ya. Jadi ya ini tergantung teman-teman ya. Kami sendiri ya selalu memposisikan diri gitu ya. Ini saatnya dirosah. Waktu dan tempatnya dikhususkan meskipun dengan alat Zoom gini. Itu posisinya sama seperti di kelas ya. Saya pakai seragam, pakai baju bagus gitu ya. Itu ya teman-teman ya gitu ya. Supaya dapat berkah gitu teman-teman. Coba satu lagi. Naila Khairunisa, coba. Coba jelasin yang sama wa ta'atan ini. Naila Khairunisa. Naila, Nah, Ustaz, ya sebentar coba. jaringannya agak lag. Ya silakan. Yang dijelaskan sama Nabila Nur Khairunisa itu bagus banget itu. Sebenarnya udah 90% lah gitu. Memang logikanya seperti itu. Ya, tinggal mengulang lagi aja. Nanti dilengkapi ya kalau misalkan ada yang kurang. Ya, coba Naila, silakan. Yang sam'an wa ta'atan Mm-mm. ini asma'u wa ata'u. Gimana maksudnya? Asma'unya ini fi'il mudhari mansubun, kemudian ata'unya juga fi'il mudhari mansubun. Aduh, parah Bentar, nih. Ustaz. Aduh, Tadi jaringannya agak lag. tolong ya teman-teman ya, pelajari lagi i'rob ya teman-teman ya. Karena kita nahu 3. I'rob itu nggak bisa ditawar, nahu 3 itu. Nahu 3 itu i'rob yang sifatnya itu ekstra dia. Jadi harus punya inti dulu gitu. Kalau nggak punya inti tuh, aduh, susah, berat. Teman-teman ya, tolong ya, eh, kuasai i'robnya dulu ya. Aduh, ya Allah ya Rahman. Ini udah nahu 3. Nahu 3 tuh saya nggak bisa ditawar menawar ini karena nahu 3 salah satu kunci sukses ya. Salah satu kuncinya juga. Tadi siapa namanya? Tadi siapa namanya? Yang terakhir Nurul Salja bukan? Nurul Salja udah. Siapa tadi? Ya Allah saya lupa. Naila ya. Kok Naila diem aja sih Naila? Saya lagi berusaha mengingat-ingat. Jaringannya. Naila Khairunisa. Hai. Coba Fathul Malik deh. Ya, ayo akhir Fathul Malik. Gimana? Hmm. Hadir Ustaz, hadir Ustaz. Ya, ayo. Yang Sam'an wa Ta'atan tuh gimana Fathul Malik? Oke, Bismillah. Itu asma'u wa Mm-mm. ata'u Mm-mm. sam'an wa ta'atan. Benar gak Ya, Ustaz? bagus. Ya, boleh lah. Oke Ustaz. Gimana logikanya? Silakan. Logikanya ada pada ilmu nahu Ustaz. Jadi eh mungkin begini kali maksud Ustaz. Asma'u itu Hmm. fi'il mudhari gitu ya.
mansubu mansubu marfu'u gitu Ustaz. Ya, coba gimana? Eh sebentar, saya analisis dulu Ustaz. Ya, boleh. Boleh nggak ini saya jadikan bisa share screen? You cannot start. Ya, ini teman-teman saya tuh menilai ini teman-teman nih. Nih, ya, tuh. Tuh. Saya tuh menilai tuh. Farid itu 95 presentasi tadi. Azkia Tamami itu bagus, 88 tapi. Ananda Soka tuh masih perlu pengembangan lagi ya Ananda ya, tapi udah bagus. Ini yang ada inisiatif itu nilainya tinggi ini. Yang nggak ada inisiatif itu kalau benar itu 85 ya. Ini yang diam masih keliru kasih nil 000 biar kelihatan ya. Sekarang lagi posisi ini Fathu Malik nih ya. Bisa nggak dia menganalisisnya? Dia dari Sam'an. Jadi nilai dari Nahu tuh betul-betul murni gitu, menggambarkan kemampuan teman-teman. Saya nggak nggak boleh meleng sedikit pun saya tuh kalau harus kalau teman-teman merasa kemampuan Nahu sebelumnya itu